Di kayak fun fact-nya itu saya tuh sebenarnya pas sebelum tes TNI itu sebelum daftar juga registrasi segala macam itu saya selalu menyempatkan kepada orang tua untuk cuci cuci kaki ibu saya untuk meminta doa restu untuk masuk SMA Taruna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Damar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Apa kabar para pejuang NB di luar sana? Ya, baik-baik aja ya. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Oke, pada kesempatan ini NB kembali jalan-jalan. Asik. Jalan-jalan ke tempat siswa Nusantara Belajar angkatan ke-8. Di mana itu? Di daerah Cibitung. Daerah Cibitung. Nah, siapa ya kira-kira ya NB8 itu? Oke, jadi profilnya NB8 itu mereka itu saudara sepupu, kakak beradik gitu. Jadi dari Cibitung mereka hari Sabtu Minggu belajar di Bimbel Nusantara Belajar. Sekarang mereka kemana sih? Alhamdulillah, mereka ada yang masuk ke SMA Taruna Nusantara dan masuk ke SMA Taruna Nala Jawa Timur. Ya, oke, nggak usah panjang lebar lagi, biar cepet gitu ya. Jadi Kak Damar mau ngasih sesuatu yang spesial di NB Jalan-Jalan pada kali ini. Ayo, kita sambit. Oh, jangan disambit, sakit kalau disambit. Kita sambut kakak-kakak kalian, adik-adik kalian, teman-teman kalian dari NB8 ya. Langsung saja kita panggil Muhammad Al-Faiz Malik dari SMA Taruna Nala. Ya. Ini kakaknya nih. Nah, oke. Wah, ini keren bener, bajunya biru, udah kayak air. Siap. Waduh, silakan duduk. Oke, ya. Nah, ini jadi alumni NB8. Alhamdulillah masuk ke SMA Taruna Nala Jawa Timur. Nah, satu lagi siapa? Ya, satu lagi adalah adik sepupunya. Siapa namanya? Panji Aska Pratama. Wih, ini dia. Tuh, biru juga, ya keren. Udah kayak air juga. Ya, wis. Kabar baik? Siap. Baik. Silakan duduk. Wah, oke. Nah, ya pejuang NB. Nih, dia. Abang-abang NB8. Keren nggak tuh? Kalian pasti pengen dong pakai baju beginian. Semuanya warna biru. Tapi yang satu dasinya biru, ada kapal. Yang satu merah. Ya, oke. Langsung aja ya, para pejuang NB. Kita mau kenalan dari kakak sepupunya dulu dong ya. Yang tua dulu yang jelas ya. Oke, kita langsung ke Bang Faiz. Silakan memperkenalkan diri, Bang Faiz. Izin Kak, perkenalkan diri. Siap, silakan. Nama saya Muhammad Al-Faiz Malik. Ya. Asal saya dari Bekasi, Cibitung. Saya alumni dari NB8. SMA saya sekarang di SMA Negeri Taruna Jawa Timur. Oke, ya itu dia. Bang Faiz dari NB Angkatan 8. Sekarang alhamdulillah masuk ke SMA Negeri Taruna Nala. Semantar Nala ya. Kalau Nala itu memang SMA N Taruna Nala di Malang, Jawa Timur. Ya, oke. Sekarang silakan. Satunya lagi adanya. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri, Kak. Ya, silakan. Nama siswa Panji Aska Pratama, asal sekolah SMA Taruna Nusantara terintegrasi Cimahi. Angkatan ke-35, kelas 10. Asal dari Bekasi, tepatnya di Cibitung. Saya merupakan alumni dari NB Angkatan ke-8. Oke, ya itu jadi tadi adiknya Bang Panji ya, atau Kak Panji, dia sekolah di SMA Taruna Nusantara. Oke,
Ini Kak Damar udah lama ya. Kalian tuh sudah 3 bulan ya. 3 bulan di SMA Taruna Nusantara dan Taruna Nala ya. Nah, pertama yang mau Kak Damar tanya itu, perjalanan kalian dari Cibitung, Bekasi, tiap Sabtu Minggu, itu kan jauh banget. Gimana caranya kalian mengatasi kebosanan, kejenuhan, rasa malas? Malas gua les, ngapain lah, jauh-jauh, mendingan bolos aja. Itu rasa ngatasinnya gimana? Maksud nggak? Maksud Kak Damar ya? Ya, silakan dari Kak Pais, monggo. Maksud enggak? Ya. Pertama saya mungkin di NB itu ada teman-teman dari saya yang mendukung saya di NB itu. Jadi ada teman saya jadi seru gitu. Dari seru ya? Siap. Jadi nggak bosen ya ada teman-teman di NB gitu ya. Dan memang termotivasi dan dimotivasi oleh mereka. Siap. Kalau Bang Panji gimana Bang Panji? Kalau menurut saya cara mengatasi kebosanannya itu adalah tetap mengingat tujuan awal, Kak. Jadi setiap kita melangkah, setiap kita les itu harus tahu tujuan kita hari ini tuh nggak mau ngapain. Terus juga misalkan saya kan lagi scroll sosial media gitu kan sekarang lah. Biasanya lewat kayak Taruna Nusantara, Taruna Akmil gitu-gitu. Jadi memotivasi kembali, Kak. Terus juga cara mengatasi kebosanannya ya pasti kita ketemu teman-teman yang ada di NB. Itu juga melepas rasa lelah gitu, Kak. Satu visi satu misi ya kalian betul, ya Kak. Sama-sama berjuang ya gitu Betul, ya. Oke, betul banget. terus apa lagi? Terus juga pastinya kita harus ikhlas, Kak, jalan-jalaninnya. Harus ikhlas. Tua ya. Oke. Terus harus ikhlas. Jadi Terus setiap kegiatan yang kayak wah capek banget, kita harus ngambil sisi positifnya aja sih. seperti apa sisi Seperti positifnya? apa? Misalkan kita pagi-pagi udah harus siap-siap buat berangkat. Misalkan kalau saya sama Faiz tuh jam 7 udah prepare, Kak, dari rumah, udah mau berangkat bareng sama Faiz. Nah, kita itu biasanya di perjalanan bosan gitu kan, Kak. Nah, tapi itu tetap kita kayak ayo semangat terus, ikhlas gitu kan. Nanti juga ada masa-masanya kita enak, masa-masanya kita pakai seragam. Nah, itu dengerin ya. Oke, next. Terus juga pas sampai di NB nih, Kak. Misalkan ada jam pelajaran yang kayak Fisika gitu. Wah, materinya yang susah Yang gitu, susah Kak. gitu ya. Nah, kita nggak boleh mikirin yang susah, Kak. Kita harus mikirin yang gampang untuk hari Harus ini. enjoy aja berarti Enjoy, ya. Kak. Harus Harus enjoy enjoy setiap gitu ya. hari. Walaupun emang enak ya. Wah, Ya, jadi kenapa Kak Damar tanya begitu? Karena akhir-akhir ini memang banyak, apalagi NB Angkatan 9 ini memang ada kurang sedikit termotivasi. Mereka itu rata-rata pengennya pakai seragam seperti ini, cuman daya juangnya kurang. Makanya Kak Damar tuh pengen jalan kemari, pengen datang kemari, tuh sekalian kasih tahu, ini loh, ada anak NB Angkatan 8 yang tiap Sabtu dan Minggu, mulai dari bulan apa sih kalian? Juni 2023. ya. Mei. Siap. Mei ya. Mei, Kak. Mei 2023 sampai Maret, Mei, Juni, April. Siap, kurang lebih setahun, Kak. Sampai April 2024. Kalian bisa bayangkan, tiap Sabtu dan Minggu, pejuang NB ini jalan dari Cibitung ya ke Bimbel Nusantara belajar di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Berarti ada 2 komponen penting di sini yang perlu Kak Damar garis bawahi. Selain juga motivasi anaknya, terus kekuatan anaknya, juga didukung oleh orang tua. Orang tua juga berperan penting untuk menciptakan anak-anak seperti ini. Makanya Kak Damar sekali lagi pertanyaan pertama itu sebenarnya pengen ngasih tahu bahwasanya NB itu adalah sebuah fasilitator. Kita tuh fasilitator yang berjuang anaknya, yang mendukung orang tuanya. Itu baru bisa jadi kayak gini. Ini baru tahap awal, baru SMA-nya doang. Nah, cita-cita mereka nanti kita bahas di belakang. Kira-kira kenapa sih mereka mau masuk ke SMA semi militer? Mau kemana? Bukan hanya mau ke TNI Polri, bisa ke PTLN, bisa ke PTLN. Jadi pertanyaan pertama saya itu penting sekali untuk mengedukasi, untuk kita sebagai orang tua, yuk bareng-bareng mendukung anak kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ya. Jadi itu pesan Kak Damar. Oke, next.
Faiz, Siap. kamu tahu NB dari mana? Siap. Saya tahu MB dari YouTube. Tahu NB dari YouTube? Yang mana YouTube-nya? YouTube Nusantara Belajar. Iya, yang mana? Kan banyak. Ya, di channel. Ya, YouTube channel. Kalau Panji, tahu dari mana? Kalau saya ini Kak, tahu dari alumni-alumninya yang hebat Kak. Alumni-alumni yang hebat ya? Apa alumni yang hebat? Siap. Contohnya? Seperti Bang Khalifa Nasib. Oh, Bang Khalifa Nasib, Bang. Kalau nonton YouTube kita, Bang Khalifa masih jadi panutan ya. Oke, lanjut. Lanjut ada Bang Restu Kak. Oh, Restu. Bang Restu juga dijemput. Kadang baru rinding. Bang Restu sama Bang Khalifa Nasib. Siap. Itu yang menurut kamu oke gitu? Siap. Oke, jadi motivasi mereka adalah itu ya. Kenapa pas kamu ngelihat YouTube kok kamu tertarik? Bisa aja YouTube itu bohong lah. Atau ngecap aja itu mah, itu kan cuma bimbel punya marketing strategi. Kemudian pertama di NB ini mapelnya banyak yang seru pokoknya. Gampang dicerna Kak. Gampang dicerna gitu. Oke, Kayak seperti fisika, biologi, matematikanya itu enak gitu. Iya. Enak buat dibakar. Enak. Gue rasa enak buat dibakar ya. Kalau Panji gimana, Ji? Kalau saya melihat alumni-alumninya itu kayak seperti yang kita tahu latar belakang Bang Khalifa kan sudah menjadi orang yang sangat top. Oh, Bang Khalifa katanya orang top Bang Khalifa. Oke, terus. Tapi Bang Khalifa masih pengen bimbel di NB, masih ada perjuangan Kak untuk masuk SMA TN. Jadinya masa orang seperti beliau Bang Khalifa aja masih mau belajar gitu maksudnya ya. Gitu. Oke. Jadi motivasi kalian mau masuk ke NB kayak gitu ya. Siap. Dan memang ya itu, sekali lagi yang pertanyaan saya pertama, anak-anak yang berhasil adalah sebuah karunia dan sebuah hadiah yang besar untuk para orang tua. Jadi Kak Damar mohon maaf untuk orang tua yang di luar sana, jika ingin menciptakan anak-anak yang hebat, maka kita harus berjuang lebih hebat daripada mereka. Kira-kira seperti itu ya, pesan Kak Damar. Oke. Faiz, kok kamu bisa masuk SMA Tarunanala sih? Gimana ceritanya? Coba ceritain prosesnya. Enggak, pertama itu kami di Lanal Malang melakukan tes psikologi, meliputi tes psikologi, akademik, jasmani, sama itu. 3 itu, sama jas. Itu kapan tuh? Tahun 2024. Bulan apa itu? Januari. Oh, bulan Januari 2024 ya. Tesnya di Lanal ya? Kalau Lanal itu ya? Lanal Malang. Oh, itu kalau jasnya gimana? Pertama kami ditesnya melalui lari, sama pull up, sit up, push up. Oke. Lari kamu berapa? Sekitar 7 putaran. 7 putaran berapa menit? 12 menit. Itu minimalnya berapa? 8. Oh, kamu 7 putaran, 12 menit. Iya. Minimal 8. Siap. Terus pull up? Pull up dapat 16. 16. Siap. Minimal? Minimal 18. Minimal 18. Tapi oke lah ya. Terus kalau apa satu lagi? Push up. Push up berapa? Push up 45. Dari Minimal 45. Oke, 45. Kalau misalkan nih kan, kalau di luaran sana nih udah mulai banyak yang khawatir nih Bang Faiz. Aduh, anak saya nggak bisa lari. Aduh, anak saya pull up setengah aja nggak ada. Aduh, anak saya nggak bisa push up. Itu menurut Bang Faiz gimana? Apakah maksudnya kadang gini? Apakah jas itu sebuah komponen yang terpenting? Apa komponen yang tidak terlalu penting tapi harus bisa gitu? Menurut saya sih, menurut saya sih itu sangat penting Kak. Pentingnya kenapa? Karena itu untuk kita sendiri. Saya juga di SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur itu kami dilatih secara fisik melalui lari, sit up, push up itu sangat didahului oleh pembina kami. Jadi, untuk jasnya saya sangat penting. Enggak, maksud Kak Damar pada saat proses penyeleksian loh, itu penting nggak sih? Misalkan anak yang nggak bisa taruh gini, ada anak yang nilai akademiknya bagus tapi nggak bisa jas tuh menurut Faiz gimana? Saya sih harus lebih dipush lagi, dilatih lagi jasnya gitu ya. Oke. Sangat. Itu juga menjadi komponen, tapi menurut Kak Damar mungkin itu nggak terlalu yang krusial kali ya.
Yang paling penting mungkin akademik sama psikologi kali. Ya, itu juga perlu. Itu penting ya. Ya. Itu jadi maksud Kak Damar tuh gini. Yang paling penting memang akademik, yang kedua psikologi, yang ketiga baru jas gitu ya. Nah kalau misalkan nggak bisa pun mereka kan mau masuk SMA ya. Ya. Bukan mau masuk ke TNI Polri gitu. Karena banyak orang tua dan siswa-siswa nanya, ini bimbel ada jasnya nggak? Saya bilang kayaknya kalau NB belum ada jasnya gitu. Ya setahu kami sih kalau misalkan mau masuk SMA, ya yang penting bisa lari, bisa pull up, ya walaupun 1 atau 1,5 gitu kan, yang penting bisa gitu ya. Kira-kira gitu Faiz ya. Oke, sekarang kalau Bang Panji kok bisa masuk SMA Taruna Nusantara? Coba ceritanya dari awal, dari A-nya gimana sih? Siap. Saya saat di sekolah itu Kak, pertama kali ngelihat SMA Taruna Nusantara itu pertama dari sosial media TikTok Kak. Terus pertama saya ngelihat kayak, wih, kehidupannya keren gitu kan di dalam. Kita juga dengan teman dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu menjadikan kayak kita tanpa perlu ke luar pulau, tapi kita udah tahu budaya-budaya di sana ada apa aja gitu. Jadinya kayak, wih, solid banget nih SMA gitu kan. Akhirnya saya minta doang ke orang tua. Mah, Pak, pengen mau masuk TNI gitu. Terus kata mama sama papa kayak, oh ya udah, nanti dicariin bimbelnya gitu, buat menunjang. Akhirnya ketemulah NB. Saya bilang ke orang tua, mau kamu Sabtu Minggu nggak bisa refreshing mana-mana. Mengorbankan waktu bermain ya. Jadi kamu Sabtu Minggu nggak bisa kemana-mana gitu, belajar aja. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, memang ini kemauan saya. Lalu singkat cerita saya daftar ke NB dan juga mengikuti program kegiatan belajar mengajarnya. Terus? Maksudnya Saya juga di sisi lain itu Kak, masuk TN tuh juga harus perlu dengan hati gitu. Maksudnya itu kita harus tahu tujuan dan juga niat kita itu harus baik di sana. Kita juga pas mau tes itu juga harus mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan kayak membantu orang, terus juga fokus kepada niat tujuan buat di TN itu gimana Kak. Terus juga minta doa restu Kak, paling penting sama orang tua. Jadi kayak fun fact-nya itu saya tuh sebenarnya pas sebelum tes TN itu, sebelum daftar juga registrasi segala macam itu, saya selalu menyempatkan kepada orang tua untuk cuci kakinya, cuci kaki ibu saya, untuk meminta doa restu untuk masuk SMA Taruna Nusantara. Singkat cerita saya bimbel di NB itu menurut saya sangat bagus Kak. Jadi mata pelajaran yang sulit itu udah kami kuasai Kak. Terbiasa. Siap, terbiasa. Jadi kami karena lingkungan NB yang sangat positif bisa mendorong kami di rumah juga Kak. Jadi kami di rumah bisa ngerjain latman. Kalau kombul kan biasanya di ini kan di tiap 3 bulan. Siap. Nah itu tuh juga mendorong kami kayak, oh soalnya kayak gini. Jadi otak kami sudah terpola Kak. Terlatih untuk menjadi yang terbaik. Siap. Jadi kami sudah terpola kayak soalnya kayak gini hampir mirip gini gitu Kak. Lalu juga di NB kami juga dilatih kesopanan dan juga kemandirian Kak. Misalkan kami kayak ngerjain latman gitu Kak. Itu latman, inisiatif Kak. Latman atau PR ya para pejuang NB gitu ya. Siap. Nah, singkat cerita, ilmu yang dibekali oleh NB menurut saya sudah cukup untuk masuk SMA TN. Lalu saya daftar dan juga seleksi. Untuk seleksinya menurut saya akademik sih Kak. Akademik sama psikotes itu sangat berpengaruh. Karena menurut saya kalau psikotes itu kan kayak pola pikir dan juga kepribadian kita. Kepribadian, betul. Siap. Jadinya kita itu harus benar-benar kepribadian sehari-hari itu harus sudah mulai dari sekarang itu dari SMP lah Kak. Sudah mulai dibangun habit-habit yang positif. Baik. Seperti apa contohnya? Coba habit yang positif coba tularkan kepada para pejuang NB di luar sana gitu. Gimana caranya? Habit yang positif itu kalau saya saat SMP itu jarang yang namanya nongkrong sama teman-teman gitu. Nongkrong. Itu udah saya kurang-kurangin. Mungkin ada acara-acara yang resmi lah. Maksudnya resmi itu bersama guru di sekolah. Terus juga ada bersama ekskul. Saya masih ikut. Tapi beberapa kegiatan yang kurang bermanfaat itu saya sudah mulai jauhin. Karena kembali Kak, kita harus fokus kepada tujuan kita masuk SMA TN. Kalau kamu kebanyakan nongkrong, nanti takutnya virus jeleknya nular.
Betul Kak. Jadi kami niatnya jadi mengurung-urung gitu Kak. Oke. Kurang baik lah gitu. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan yang positif lagi itu seperti kita di sekolah itu harus memaksimalkan jam KBM Kak, kalau menurut saya. Jadi tidak perlu belajar terlalu keras. Kalau menurut saya cukup belajar kerasnya itu pas KBM Kak. Jadi KBM itu kita benar-benar sangat fokus lah. Jadi nggak ada kegiatan main lah segala macam. Jangan sampai ada bolos lah gitu Kak. Artinya pas di kelas harus lebih fokus. Siap. Jadi kita nggak mengorbankan waktu-waktu yang lain gitu. Jadi kita masih ada waktu-waktu senja untuk refreshing. Jadinya kita dapat waktu belajar fokus, dapat waktu refreshing juga Kak. Lalu juga menurut saya jaga kesehatan mental Kak. Kesehatan mental seperti kita harus banyak-banyak kayak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus juga pikirannya positif aja lah Kak gitu. Jangan yang bergaulan anak-anak zaman sekarang gitu Kak. Maksudnya yang terlalu bebas dan juga terlalu over Kak. Terlalu gimana lah gitu Kak. Kayak kurang etis gitu Kak. Jadi sehingga itu kalau menurut saya akan lebih baik dan juga menunjang untuk kita daftar ke SMA-nya gitu. Jadi itu tips-tips kamu bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara. Siap. Gitu ya. Siap. Selain juga belajar fokus di kelas, yang tidak kalah penting adalah mengulang. Betul. Kembali di rumah. Siap. Ya. Walau hanya 1 jam, tapi belajar fokus 1 jam aja. Ngulang apa yang sudah diberikan, itu akan lebih bermanfaat sebetulnya ya. Jadi jangan selain di kelas aja. Jadi seberapa banyak bimbel kalian, mulai dari kalian melek mata sampai kalian tutup mata, itu bimbel terus sampai ada datengin guru ke rumah buat privat, itu dari jam 9, taruhlah dari jam 8 sampai jam 10, terus dibawa tidur. Besok pagi ke sekolah, pulang sore bimbel lagi, malam dari jam 8 sampai jam 10 guru privat datang. Begitu terus, itu Kadamar yakin tidak akan terasa. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Jadi kunci utama adalah berlatih sendiri secara mandiri. Nah, itu kuncinya sebenarnya ya. Oke. Next. Faiz, kamu di SMA Taruna Nala itu happy nggak? Siap happy. Nah, keren nih, siap happy. Apa yang bikin kamu happy di SMA Taruna Nala itu? Siap, izin Kak. Yang pertama karena banyak teman. Terus di SMA di Taruna itu pelajarannya menunjang buat saya untuk masuk ke akademi militer. Oh, kamu mau kemana emang? Siap, akademi militer. Militernya mana? AD. Ayo. Ade. Ade apa AL? Ade. Oke, sekarang Angkatan Darat kita lihat nanti 2 tahun lagi ya. Ceritanya Ade, AL apa AU gitu. Next nanti kita akan lihat ya. Oke, kalau Panji gimana? Di SMA Taruna Nusantara happy nggak kamu? Siap, happy. Happy. Kenapa kamu happy sana? Pertama, kita di sana lingkungannya itu lebih ke arah positif gitu. Jadi kita yang kayak rasa malas belajar, rasa malas banyak rasa malas di sana Kak. Itu tuh kayak jadi terpaksa gitu Kak untuk dirubah. Jadinya kita yang awalnya kayak malas nggak belajar gitu. Tiba-tiba teman belajar jadi ikut belajar. Termotivasi. Siap, termotivasi. Begitu Is. Siap. Ada yang teman kamu gitu juga. Sama. Kamu ngelihat teman kamu belajar, kamu juga pengen. Siap. Alhamdulillah. Oke, next. Next juga, lalu juga kan kalau di SMA Taruna Nusantara itu ada wawasan kebudayaan Kak. Jadi setiap budaya di Nusantara itu kita itu saling bertukar cerita Kak, bertukar pendapat, gimana budaya di sini. Itu kan juga membuat hati saya senang Kak, bisa tahu daerah-daerah lain. Cerita-cerita ya. Terus juga rasa kekompakan. Jadi satu sama lain itu saling memiliki Kak. Jadi kami saling korsa lah. Jadi misalkan korsa, ya. Satu kena, semua kena. Satu enak, semua enak. Satu nggak enak, semua nggak enak. Gitu. Oh gitu ya. Kalau berarti motivasi yang bagus ya. Siap. Di SMA Taruna Nala. Oke, nih Kadamar dapat kabar. Lumayan membanggakan juga sih ya. Maksudnya karena Kadamar kan tahu ya, kedua kakak kalian ini yang satu solar, yang satu bensin. Nah, jadi Kadamar dapat kabar ini sebenarnya
katanya Faiz ikut Olimpiade OSN, Olimpiade Biologi. Siap. Nah, ceritanya bagaimana itu? Coba dari awal, pelan-pelan ceritanya gimana? Coba. Siap. Mau izin Kak, pertama kami tuh waktu basis itu diumumin ada yang mau masuk kelas biologi nggak. Pertama itu nggak ada tahu kalau itu kelas biologi. Pertama Olimpiade doang, ngomongnya Olimpiade. Olimpiade doang? Iya. Berarti Olimpiade campur? Oke, terus? Pertama kan dikasih kertas. Kertas, terus kita ada listnya, nama, mapel yang diminati, sama prestasi. Nah, saya tulis tuh, saya mapelnya biologi, sama prestasinya. Terus, nah dikumpulin, alhamdulillah dapat. Itu dites dulu nggak? Katanya sih dites melalui kita waktu psikologi. Oh, pas psikotes itu ya minat dan bakatnya di Lanal ya? Yang di Lanal ya? Siap. Oh, gitu. Jadi berdasarkan hasil psikotes itu, ya misalkan kamu nulisnya fisika misalkan. Siap. Apakah itu bisa diiyakan atau ditolak? Mungkin menurut saya ada yang ditolak. Jadi diganti ke mapel lain. Karena tidak sesuai dengan hasil minat bakat yang ada di Lanal, psikotesnya Lanal. Oh, jadi memang keren ya. SMA Nala ya, jadi memang semua SMA semi militer itu sebelum masuk memang ada psikotesnya. Di situ juga ada minat dan bakatnya. Jadi ya alhamdulillah terasa. Nah, kenapa sih kamu suka biologi jadinya? Siap, maksudnya Kak, karena mungkin pengetahuan alam, jadi tentang tubuh, tentang melalui psikologi, morfologi hewan, tumbuhan, jadi saya suka. Kamu suka biologi karena itu? Siap. Oh, gitu. Jadi dia suka biologi karena itu. Memang sejak kapan kau suka biologi? Sejak SMP. Oh, sejak SMP ya? Siap. Tapi baru tereksplornya di SMA ini ya? Oh, luar biasa ya. Berarti kita tepuk tangan buat Taruna Nala lah. Keren lah. Enggak, artinya memang ada anak yang harus ada trigger. Entah itu dari lingkungan luar atau dari manapun triggernya. Ya, Kadama selalu ngomong, setiap anak itu punya gift, punya bakat, punya keunikan yang berbeda. Tinggal kita tunggu waktunya aja kapan hal unik-unik itu bisa muncul gitu lah. Atau istilah analoginya mah kapan diamond itu atau berlian itu bisa bersinar gitu lah. Ya, alhamdulillahnya Bang Faiz memang sudah mulai menunjukkan sinarnya ya bagus lah, walaupun ya, kalau Kadama bilang sih gini, menang urusan ke nomor 570. Tapi yang paling pertama adalah gimana cara menaklukkan rasa takut untuk mencoba hal yang memang kita pikir adalah sesuatu yang mustahil atau mustahil, gitu ya. Itu yang susah. Gimana cara, gue takut lah ikut Olimpiade lah, gue tahu diri lah, nggak mungkin lah. Itu dulu yang paling utama. Jika itu sudah bisa kalian tundukkan, berarti kalianlah pemenangnya, ya kira-kira gitu, benar nggak? Kamu waktu itu takut nggak? Siap, takut. Takut kan? Tapi kamu berhasil mengatasi rasa ketakutan itu kan? Siap. Iya kan? Siap. Nah akhirnya ya jalan aja. Walaupun nggak menang ya urusan belakangan, yang penting nyoba dulu gitu ya. Siap. Tapi bagus lah itu kira-kira gitu ya. Oke, sekarang Bang Panji nih. Bang Panji di SMA Taruna Nusantara itu cycle kehidupannya gimana sih Bang Panji? Silakan. Izin jelaskan Kak. Siap. Kami dibangunkan oleh Pamong itu sekitar pukul 4 pagi. 4 pagi, 4.30 Kak. Setengah 5. Siap. Oke. 4.30. Setengah 5 itu kami sudah dinyalakan lampu, terus juga Pamong sudah teriak melewat pakai toa kan. Terus kami otomatis bangun. Yang pertama kami lakukan adalah merapikan kasur Kak. Jadi kasur di SMA Taruna Nusantara itu kalau ditinggal itu harus dalam keadaan rapi. Jadi spraynya ketat, terus juga selimutnya harus dilipat. Lalu kami menuju ke toilet pertama. Mungkin ada yang buang air, atau juga ada yang mungkin pagi-pagi ada yang gosok gigi kan. Lalu juga ada yang ngambil wudhu untuk ibadah. Lalu habis ibadah kami itu prepare untuk melakukan olahraga pagi Kak. Kami juga terjadwal kapan olahraga paginya itu senam, kapan juga lari gitu. Nah, olahraga pagi itu selesai sekitar dimulai pukul. Apel pagi nggak? Siap, apel pagi habis makan.
Oh ya, oke. Terus olahraga pagi dulu, oke? Olahraga pagi dulu dari pukul 5 sampai ke pukul 5.30. Lalu kami melakukan pembersihan hingga pukul 6 pas. 6 pas itu kami sudah siap, tinggal menunggu bendera, Kak. Bendera naik. Naikin bendera ya, oke. Lalu setelah bendera naik, kami sudah baris di depan geraha, Kak. Jadi sudah membentuk antar geraha namanya. Nah, di situ kami bergegas menuju ke RKB. RKB itu apa RKB itu? RKB itu ruang komunikasi bersama. Apa itu RKB? RKB itu tempat untuk makan, Kak. Jadi kami para siswa, seluruh siswa SMA Taruna Nusantara itu dari kelas 10 sampai kelas 12 ngumpul di situ semua. Siap. Oke. Nah, tetapi untuk masa PDK itu kami tidak digabung, Kak, dengan abang-abang kelas. Jadi kami hanya semeja itu kan berisi 6 orang. Nah, 6 orang itu diisi oleh kelas 10 semua. Kecuali nanti ada namanya info meja besar. Meja besar itu diisi oleh 2 orang dari kelas 10, 2 orang dari kelas 11, dan 2 orang dari kelas 12. Nah, di RKB itu kami sudah disediakan makan, jadi piring, Kak. Jadi satu kursi seperti ini, depannya ada piring, lalu ada lauk. Lalu lauknya itu pun harus kami tata ulang, Kak. Jadi masih belum rapi. Jadi table manner yang kami gunakan, yang kami pelajari itu harus digunakan. Misalkan kayak piringnya sebelum makan harus dibalik. Terus juga sendoknya di sebelah kanan, garpu di sebelah kiri, habis itu di depannya ada air. Lalu juga lauk ditata dari kepala meja sampai ke wakil kepala meja. Jadi kalau kepala meja itu sebenarnya harusnya diisi sama abang kelas 12. Jadi, wakil kepala meja juga diisi abang kelas 12. Nah, tujuannya apa? Karena kepala meja itu harus didahului, Kak. Jadi setiap kami makan, kami harus menunggu kepala meja sudah selesai mengambil makan. Baru kami yang mengambil. Nah, terus juga kepala meja itu, dia itu menghadap ke arah meja kehormatan, Kak. Meja kehormatan itu tuh biasanya berisi OSIS atau MPK kelas 12. Nah, itu diisi oleh OSIS MPK kelas 12. Nah, itu biasanya terdapat informasi yang akan diberikan oleh meja yang di sebelah itu, kan ada meja buat pemberitahuan. Nah, itu biasanya mereka yang kepala meja itu menghadap langsung. Lalu di ruang komunikasi bersama kita juga harus menjaga tata krama, Kak. Misalkan kita duduk nggak boleh bersender, tangan siku ini nggak boleh nyender di atas meja. Terus juga makan dalam keadaan hening gitu. Maksudnya nggak boleh. Nah, nggak boleh, Kak. Jadi kita itu makan harus dengan table manner. Lalu di RKB juga kami sering bertukar cerita, Kak. Misalkan cerita kalau pagi itu misalkan cerita yang kemarin atau membahas apa yang hari ini, kegiatan hari ini gitu, Kak. Juga itu bahasannya yang ringan-ringan, jadi tidak boleh berat-berat. Lalu habis dari RKB kan kita persiapan menuju ke gedung C kalau di Taruna Nusantara Magelang. Nah, di gedung C itu ada apel pagi, Kak. Apel pagi itu sekitar pukul 6.45 sampai pukul 7, Kak. Nah, itu apel itu pembahasannya biasanya tentang rencana kegiatan untuk hari ini. Lalu juga ada evaluasi, misalkan tadi malam ada apa. Terus juga membahas biasanya pemberitahuan informasi dari Pamong. Misalkan bahas apa yang masih bisa dikumpulkan. Terus juga atau remedial biasanya di situ ya. Betul, Kak. Oke. Nah, habis apel pagi kami dibubarkan, habis itu menuju ke ruang kelas. Jadi sekitar pukul 7.30 itu mapel sudah mulai, Kak. 7:30 ya. 7:30. Kita mapel hingga pukul 10 pas, Kak. Nah, dari pukul 10 sampai pukul 10.15 itu kami melaksanakan istirahat pertama, Kak. Jadi istirahat pertama kami bisa ke minimarket untuk jajan. Ada minimarket ya sana ya? Siap, ada. Iya. Tapi untuk masa-masa PDK tidak boleh, Kak. Oh, nggak boleh. Siap. Bayarnya pakai apaan tuh, Ji? Siap, untuk bayar semuanya menggunakan cash, Kak. Oh, nggak pakai gitu, kris atau Siap. QRIS itu nggak? Tidak. Oh, oke. Karena kami kan kalau pakai kris kan harus menggunakan HP, Kak. Sementara kami tidak setiap hari menggunakan HP. Jadi menggunakan cash. Terus juga saat PDK itu tidak boleh ke minimarket. Jadi tujuan minimarket itu diatur, Kak. Kalau saya itu satdik saya kan. Jadi dibagi 2 satdik A sama satdik B. Nah, itu satdik A sama satdik B. Nah, itu
kedua pemimpinnya itu beda kebijakan Kak. Jadi tergantung pemimpin masing-masing. Nah, untuk saya saat di A itu dijadwalkan minimarket itu 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali baru boleh misalkan beli energen, beli Rinso atau beli sikat segala macam lah. Perlengkapan yang perlu di Geraha. Lalu habis istirahat tadi pukul 10.15 kami masuk hingga pukul 11.45. Nah, habis itu 11.45 sampai 12.15 itu istirahat Kak. Nah, istirahatnya itu bebas. Ada yang mau ke masjid, ada yang mau jajan, ada yang mau belajar mungkin Kak. Di kantin ya? Siap. Bukan di minimarket? Siap. Jadi kalau kantin itu biasanya habis Kak. Istirahat pertama sudah habis. Oh, udah habis? Siap. Jadi kalau minimarket itu emang stoknya banyak. Jadi mereka itu ada restock gitu kan. Lalu setelah ulangi Kak. Tadi 12.00 sampai 12.00 itu sampai 12.30 istirahatnya. Istirahatnya setengah jam. Oke. Lalu kami melanjutkan KBM dari 12.30 hingga 13.45. Nah, habis itu apel siang. Apel siang sama lah. Apel itu pokoknya wajib untuk mengikuti karena itu berisi informasi dan juga biasanya dicek personilnya. Apa yang kurang lengkap, keterangan apa gitu kan. Lalu habis apel siang itu kami menuju ke RKB kembali untuk melaksanakan makan siang. Kami biasanya kalau saat PDK itu terdapat kegiatan yang tambahan gitu Kak, kayak ekstra gitu. Misalkan kayak Hanmars. Hanmars itu namanya istilahnya kayak latihan untuk RPS. Rute Panglima Sudirman. Siap, Rute Panglima Sudirman. Nah, kami itu biasanya Hanmars itu bertahap Kak. Mulai dari 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 9 kilo seperti itu. Sampai hari hanya RPS. Jadi misalkan seminggu sebelum RPS itu misalkan sudah selesai biasanya. Soalnya kan sebelum RPS itu kita harus ujian dulu Kak, ujian tengah semester. Nah, baru habis itu RPS. Baru habis itu Tupdi, atau PDK. Nah, misalkan selesai kegiatan sore, kami bersih-bersih ke Geraha. Kembali persiapan untuk makan malam. Nah, setelah bendera turun pukul 6 kurang lebih, 6 sore, itu kami bergegas menuju ke RKB untuk melaksanakan makan malam. Habis melaksanakan makan malam, ini adalah kegiatan rutin terjadwal. Rutin terjadwal itu misalkan kayak dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh sudah terjadwal Kak. Nah, namanya ada belajar malam. Nah, belajar malam ini untuk putra dan putri dipisah Kak. Jadi untuk putra berada di kelas dan juga untuk putri berada di gerahanya masing-masing. Nah, untuk PDK itu kami kan tidak mempunyai yang namanya fasilitas laptop. Jadi kami tidak bisa menggunakan laptop. Belajar hanya melewati buku. Misalkan kalau ada perpus itu lebih menguntungkan untuk kami Kak. Ada buku paket kan? Siap. Ada. Tapi buku paketnya hanya dari Erlangga. Jadi belum ada pembagian modul. Nah, lalu habis belajar malam kami tepat pada pukul 20.45. 20.45 itu sudah melaksanakan apel malam. Kita membahas rencana kegiatan untuk esok hari Kak. Seragam apa yang digunakan. Karena saat PDK kan nggak semua seragam itu sudah diberikan, sudah dibagi gitu kan. Jadi masih ada pakai seragam ini sama lagi. Gitu, seragam SMP? Siap, seragam SMA Kak. Oh, seragam SMA-nya. Oke, ya next. Nah, lalu setelah apel malam itu kami kembali ke Geraha. Nah, kalau ada panitia PDK itu Kak, itu kegiatannya lebih padat Kak. Karena mereka datang ke Geraha untuk mengecek lemari kita, terus braso gesper, lalu juga nyemir sepatu. Siap, seperti itu Kak. Jadi kami ya istilahnya lebih hard life gitu Kak. Nah, tapi untuk angkatan saya sudah tidak ada. Nah, enak dong, Mbak. Siap, bisa dibilang enak tapi juga tidak enak. Karena gak enak itu kami jadi kurang vibes TN-nya gitu. Jadi suasana Taruna Nusantara itu mulai pudar gitu kan. Yang harusnya semi militer, yang harusnya kita kerja keras itu sudah mulai hilang karena tidak ada panitia PDK. Namun panitia PDK itu diganti saat kami selesai
tuh PDK. Jadi selesai tuh PDK itu sekitar 2 minggu setelah selesai tuh PDK diadakan namanya PANPET tadi tuh, panitia PDK. Itu hanya seminggu kami dibimbing caranya gimana. Terus juga untuk merapikan beberapa sikap-sikap kami kayak masih kurang hormat dan respect kepada abang sama kakak. Nah, tadi sudah selesai untuk kegiatan rutin terjadwal dari bangun pagi. Kegiatan terjadwal gitu. Siap. Oke. Ya. Malam. Jadi memang perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang SMA Taruna Nusantara, SMA Krida Nusantara, SMA Taruna Nala, semua SMA semi militer yang ada di Indonesia itu memang baik dan terbaik menurut NB. Karena memang masing-masing itu visi misinya adalah untuk menciptakan generasi-generasi tangguh, generasi cerdas, generasi yang hebat dengan cara pola didik ya semi militer gitu ya. Kalau untuk mau ke SMA semi militer. Kalau di NB Angkatan 8 kan yang masuk SMA Taruna Nusantara banyak ya? Siap, banyak. Nah, itu circle NB 8 itu kalian masih Panji masih tetap keep in touch sama NB 8 di SMA Taruna Nusantara dan siapa aja? Siap. Untuk NB 8 kami cukup banyak, Kak. Namun saat di SMA TN itu kan terbagi jadi 2 satdik, Kak. Oh ya, Satdik A dan Satdik B. Siap. Satdik A di TN. Magelang ya? Magelang. Di TN? Di TN? Dulu pertama. Habis itu untuk Satdik B pertama di Dodik dulu. Nah, untuk pergaulan circle di SMA TN di Satdik A itu khususnya, Kak. Untuk kami pas pertama kali kan kita nggak kenal siapa-siapa itu, Kak. Teman-teman kayak, wah ini siapa gitu, ini asal dari mana, kok dia kayak gini-gini gitu kan. Terus kalau anak NB di sana kayak, oh ini yang NB itu ya, oh ini yang NB itu. Oh ya. Kamu online ya gitu. Iya, tiba-tiba kenalan. Bimbel gak dulu bro? Bimbel gua. Di mana? Di NB. Oh sama dong. NB berapa? NB kan. Oh iya. Oh iya. Sama gitu. Siap. Akhirnya kalian guyup. Siap. Jadi terus juga NB itu kalau saya, Kak, itu saling belajarnya saling ada yang belajar satu sama lain gitu. Saling mengajarin atau saling belajarnya bareng gitu. Siap. Diskusi bareng. Siap. Saling membantu. Saling membantu. Oke, terus apa lagi tuh yang? Terus juga saya biasa sama Gavin Helga Nararia Putra itu. Kan dia itu kan berasal dari Surabaya. Pas pertama kali PDK itu, wah ini siapa gitu kan. Tiba-tiba saya kenalan kan di minimarket tuh. Wih, dari mana? Dari Surabaya. Siapa namanya? Gavin gitu. Kamu Panji yang NB ya? Oh, kamu juga cukup famous dong kalau dari NB itu ya. Ya, Panji Aska ya. Terus langsung, oh NB juga ya udah. Akhirnya pas PDK itu, Kak, saya juga banyak belajar dari Gavin. Terus juga kami saling membantu lah, Kak, satu sama lain. Misalkan ada soal yang gak terpecahkan gitu, bareng gitu kan. Terus juga pas di Dodik, khususnya yang pas mau ujian tengah semester, itu saya sering belajar bareng. Pas malam-malam tuh kan udah gelap lampu, pakai lampu belajar terus belajar bareng. Belajarnya biasanya bahasa Inggris, matematika, biologi, dan segala macam. Ya, Kak Damar denger di TN ada yang juaranya dari NB ya? Siapa sih? Siapa juara apa sih itu? Itu juara PDK, Kak. Jadi, juara PDK, juara berapa dia? Siap. Itu tuh kan dibagi jadi 2 satdik. 2 satdik, ya. Satdik B itu ada 1 orang. Satdik A, satdik B? 1 orang. 1 orang, juara berapa dia? Itu juara ke-3 putra. 3 putra, siapa? Jeffrey kan, namanya Jeffrey. Oh, Jeffrey Rahman. Siap. Jeffrey Rahman ya, dari Solo ya? Siap, Semarang. Oh, Semarang. Juara 3 satdik B, siap. Putra, terus? Lalu di satdik A itu ada yang juara 1 putra. Juara 1 putra siapa? Dava Alvaris. Ya. Dari Batam, Kak. Batam. Berarti mereka anak online dong? Siap, online. Oh, terus siapa lagi? Terus juga untuk peringkat ke berapa lagi ya? Bentar dulu, Pak. Lupa saya. Peringkat ke 2 itu Dava, terus 2-nya itu
Enggak, bukan Kak. Duanya itu dari luar, Kak. Dari Purworejo kalau nggak salah. Oh, berarti Sadik A juara 1 aja NB. Siap, sama yang juara 1 putri putri Sadik A. Siapa tuh? Safira Elisya Ardiansyah. Oh, Safira, Sadik A. Siap. Sadik B? Sadik. Putrinya? Putrinya nggak ada Kak. Oh, nggak ada. Cuman putra aja Kak. Berarti mereka anak online semua ya? Siap. Keren ya? Online. Berarti anak-anak online tuh ternyata keren-keren ya gitu ya. Jadi sistem pembelajaran sistem pembelajaran atau sistem KBM secara online itu berarti mantap. Mantap Kak. Mantap. Iya kan? Siap. Nah, oke. Terus siapa lagi? Kamu sering circle-nya siapa lagi sana? Saya di sana paling sama yang sekelas sih. Kalau yang NB secara luas itu Kak, teman-teman saya lebih banyak di B Kak. Di Statik B. Siap. Oh. Jadi jarang ketemu Kak. Oh. Terus juga ketemu sama namanya Davin Aditya yang dari Aceh. Itu saya ketemu. Anak online juga. Online juga. Iya. Terus kalau di Statik B banyak sih Kak. Statik B banyak ya. Siap. Teman-teman saya yang dari Korps Jakarta juga. Iya. Ya, tapi alhamdulillah NB8 memang tahun lalu tuh ada sekitar hampir 70-an lebih lah, hampir 80 kalau nggak salah. Masuk ke SMA Taruna Nusantara. Keren. Ya, sekarang Bang Pais. Circle kamu di SMA Taruna Nala. Kan banyak tuh anak Nala juga. Iya. Nah, waktu itu kan saya ketemu di gedung Mercu. Mercu itu banyaklah dari anak NB, yaitu namanya Bayu, Hadri. Dia waktu kan kita di NB kan, di Mercu kan kita duduk tuh. Dan tiba-tiba dia langsung nol saya, anak NB ya? Siapa? Hadri? Bayu. Oh Bayu ya Bayu. NB berapa? NB 8. Oh Bayu, terus kenalan lah. Ya. Yang ceweknya? Ceweknya sih ya nggak ada. Apa kamu belum nyari apa belum nggak kenalan apa gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, oke. Jadi memang ya itu memang kebanyakan yang masuk SMA Taruna Nusantara, Krida Nusantara, Pradita, Nala sih. Dan di luar sana juga ada yang kayak Kedel gitu, mungkin ada gitu ya. Oke. Jadi memang keren sih. Oke. Sekarang begini, Kak Damar nih pengen kalian memberikan motivasi kepada para pejuang NB di luar sana untuk mengikuti jejak langkah kalian itu harus bagaimana. Kita mulai dari Bang Faiz. Monggo Bang Faiz. Motivasi. Iya, kasih motivasi ke adik-adikmu. Enggak. Yap. Jika kalian orang tua kalian tidak ada yang dibanggakan, banggakanlah dengan nama besar kalian. Jadi maksudnya jika orang tua kalian tidak ada yang dibanggakan tuh, ya, maka banggakanlah dengan nama besar diri kalian sendiri, gitu ya. Oke. Jadi orang akan bertanya siapa anaknya. Siapa orang tuanya. Nanti orang akan tuh anaknya siapa gitu ya. Oh gitu, oke. Jadi itu motivasi singkat tapi padat dan mengena ya. Jadi buat kalian ya walaupun orang tua kalian tuh ada yang dibanggakan ataupun tidak ada yang dibanggakan, tapi yang lebih membanggakan adalah kalian bisa membanggakan atau membesarkan nama kalian sendiri sehingga suatu saat nanti ada orang yang akan bertanya, lu anaknya siapa tong? Nah, gitu ya. Jadi mau kalian punya orang tua yang bisa dibanggakan atau tidak, ya tetap kalian harus bisa membuktikan kalau kalian bisa membanggakan diri kalian sendiri dan juga orang tua. Oke, kalau Panji, motivasi buat para pejuang NB di sana apa? Siap untuk izin Kak untuk adik-adik NB 9 dan juga seluruh calon siswa SMA Taruna Nusantara Kak. Siap. Kalau menurut saya itu nikmati prosesnya, buang lelahnya. Jadi seluruh proses kalian harus nikmati secara enjoy aja gitu. Kayak harus ingat tujuan awal tuh mau ngapain. Terus juga ingat yang bikin senang-senang aja lah. Jadi yang nggak bikin senang itu buang-buang aja gitu kan. Buang sejauh-jauhnya. Terus juga
buang lelahnya. Nah, buang lelahnya itu setiap yang kita lakukan itu kan misalkan lelah gitu kan, kita merasa akan lelah, itu buang aja Kak. Jadi kita harus ambil energi-energi yang positif, jadi untuk merecharge energi positif kita ya. Oke, sip. Luar biasa sekali. Nah, Kak Damar pengen kesan dulu deh, kesan buat Bimbel Nusantara Belajar selama kalian itu menjadi siswa di Bimbel Nusantara Belajar. Mulai dari Bang Faiz dulu. Silakan. Mungkin Kak, kesan saya di Bimbel Nusantara Belajar ini, pembelajarannya sangat seru dan gampang dicerna, dan teman-temannya juga dari NB itu semuanya asik semuanya. Nah itu aja. Nah itu aja. Oke, sekarang kalau buat Bang Panji, kesannya apa Bang? Selama 1 tahun di NB. Untuk kakak-kakak tutor yang ada di NB itu menurut saya sangat-sangat bagus lah Kak. Dari cara penyampaiannya, terus juga dari cara mereka mencari materinya. Jadi materi-materinya sangat berbobot dan juga berguna untuk menunjang kami menuju SMA yang masing-masing. Bahkan sampai kelas 10, Kak Damar dengar kalian masih megang buku modulnya NB, betul? Siap, masih Kak. Masih itu masih bermanfaat? Siap, masih bermanfaat. Kak. Masih bermanfaat, ya. Terutama buat kimia. Siap, kimia. Fisika, semuanya ya? Oke ya. Siap. Ya, terus pesan. Pesan buat para pejuang NB di sana, kalau mau masuk ke SMA semi militer itu harus bagaimana? Silakan, Bang Faiz. Izin Kak, yang pertama itu kalian harus psikologinya ditingkatin lagi, akademiknya ditingkatin lagi. Nah, terus sama fisiknya jangan lupa ditingkatin lagi. Jangan lupa kalian tetap semangat, jangan pantang menyerah. Nah, udah aja. Oke, buat Bang Panji gimana? Siap. Kalau untuk pesan untuk adik-adik NB 9 itu menurut saya kalian harus meningkatkan daya juang kalian. Karena semakin era globalisasi ini Kak, kita juga harus bisa tidak terpengaruh dari yang luar-luar yang negatif. Oke. Nah, terus juga tingkatkan kemampuan akademik kalian. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di NB dan juga semoga ilmu yang kalian peroleh itu pastikan berkah dan juga sesuai tujuan. Amin. Oke, baik. Kira-kira gitu aja podcast NB Jalan-Jalan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat Bang Faiz. Terima kasih banyak buat Bang Panji. Terima kasih banyak buat orang tua kalian dan juga kakek nenek kalian yang Kak Damar memang waktu itu sampai kakek neneknya itu sampai datang ke bimbel loh. Saking dia excitednya, dia pengen tahu, dia pengen support cucunya untuk menjadi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan orang tuanya. Kira-kira itu aja. Tadi Kak Damar udah berpesan seperti itu. Akhir kata, terima kasih banyak guys. Semangat, sukses, tetaplah berlatih, tetap berdoa, tetap membumi, ya, tetap menjadi pribadi yang percaya diri, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbuat, ya. Kemudian terus tingkatkan kompetensi diri kalian. Jangan malas belajar dan yang terpenting jangan terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Ya. Akhir kata, apabila Kak Damar ada kesalahan, mohon dibuka pintu maaf, terutama untuk para pejuang NB di sana. Nah, podcast kali ini tidaklah lain dan tidak adalah untuk memberikan informasi dan motivasi dan juga gambaran, bukti otentik. Bahwasannya jika segitiga keberhasilan itu bisa kita capai, sebelah kanan Bimbel Nusantara Belajar, sebelah kiri orang tua, di atas di topnya adalah siswa atau anak didik, maka insya Allah atas izin Allah serta juga kekuatan doa kita akan bisa bersama-sama menciptakan generasi-generasi hebat
seperti abang-abang ini atau anak-anak ini. Kira-kira demikian. Abillahi waufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka! Merdeka!